Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitab sucinya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala aidan, begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ucapkanlah ucapan yang jujur, ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika seorang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ia ucapkan ucapan yang jujur, ucapan yang benar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki urusannya dan akan mengampuni dosa-dosanya. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Barang siapa yang mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, sungguh ia akan mendapatkan kemenangan yang besar, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan karunia dan rahmatnya meringankan langkah kita untuk menuju majelis ilmu, untuk menunaikan salah satu kewajiban yang mulia di dalam agama kita, yaitu mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap orang yang beriman. Maka di antara cara atau jalan untuk memudahkan kita menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mempelajari agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, ia hadir di kajian, maka sungguhlah Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan jalannya menuju surga. Begitu juga datangnya kita di salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah makmurkan masjid Allah subhanahu wa ta'ala kecuali orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemuliaan suatu ilmu, keagungan suatu ilmu diketahui dengan apa yang dipelajari pada ilmu tersebut. Apa jemaah? Keagungan, kemuliaan suatu ilmu diketahui dengan apa yang dipelajari pada ilmu tersebut. Dan tidak ada ilmu yang lebih agung, yang lebih mulia, melainkan ilmu itu membahas tentang diri Allah subhanahu wa ta'ala, membahas tentang nama-nama kesempurnaan Allah, menjelaskan
tentang sifat-sifat kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sesuatu yang berkaitan yang menjelaskan tentang diri Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sesuatu yang agung, menjadi sesuatu yang mulia. Pertanyaannya jemaah, apa surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an? Surat apa jemaah? Surat Al-Fatihah. Kenapa surat Al-Fatihah dikatakan surat yang paling agung di dalam Al-Quran? Karena membahas di dalamnya tentang tauhid, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Dijelaskan di dalamnya nama-nama, sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, apa ayat yang paling agung di dalam Al-Quran? Ayat apa jemaah? Ayat kursi. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, satu ayat yang cukup panjang dari awal ayatnya hingga akhir ayatnya menjelaskan tentang nama sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka surat ataupun ayat yang menerangkan tentang diri Allah Subhanahu wa taala ini lebih mulia daripada surat ataupun ayat yang menjelaskan selainnya. Surat Al-Ikhlas dengan surat Al-Lahab, mana yang lebih utama? Surat Al-Ikhlas. Berarti surat Al-Lahab mulia nggak jemaah? Mulia. Seluruh surat ayat mulia, agung jemaah. Akan tetapi ketika surat Al-Lahab membahas tentang Abu Lahab, orang yang Allah Subhanahu wa taala murkai, maka sungguhlah surat ataupun ayat yang menerangkan tentang diri Allah Subhanahu wa taala, menerangkan tentang nama sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, ini lebih agung, lebih mulia daripada yang selainnya. Oleh karenanya surat Al-Ikhlas dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sulusul Quran, yaitu sepertiga Al-Quran jemaah. Surat Al-Ikhlas pendek tidak? Pendek. Berapa ayat jemaah? Berapa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat, ringkas, pendek, akan tetapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setara dengan sepertiga Al-Quran. Dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Ayajizu ahadukum an yaqra'a sulusal Qur'ani fi lailatin?" Apakah kalian merasa keberatan untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Kira-kira kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada kita, apa jawaban kita jemaah? Berat nggak sepertiga Quran? Berapa juz tuh? 10 juz. Maka para sahabat mengatakan, ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah? Siapa dari kami yang mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam saja? Berat jamaah, berat jamaah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Qul huwallahu ahad, ta'dilu sulusal Quran. Surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Masya Allah. Jadi kalau kita baca 3 kali, dapat apa jemaah? Pahala 1 kali khatam Al-Quran. Kenapa surat Al-Ikhlas dikatakan setara dengan sepertiga Al-Quran? Lihatlah dari awal ayat hingga akhir ayat menjelaskan tentang nama-nama sifat keagungan tauhid bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat ke-180. Surat apa jemaah? Al-A'raf 180. Walillahil asma'ul husna
fad'uuhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, nama-nama yang sempurna, nama-nama yang agung. Maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama yang sempurna tersebut, al-asmaul husna. Ketika seorang hamba ia ingin mengenal Tuhannya, ia ingin mengenal Allah sebagai Rabb-nya, apa yang ia lakukan jamaah? Yaitu ia mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang keagungan dirinya di dalam Al-Qur'an. Dan itu nampak dari keagungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ya jemaah, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa jemaah? Orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, inilah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang mendorong seseorang untuk melakukan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang mendorong seorang hamba untuk ia meninggalkan kemaksiatan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Fatir ayat ke-28. Ya, bagi jemaah yang bawa aplikasi ya boleh dibuka jemaah. Fatir ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min 'ibadihil 'ulama." Sesungguhnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah para ulama. Pertanyaannya jemaah, kenapa para ulama yang disebutkan di dalam ayat ini? Kenapa dikatakan para ulama merekalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena merekalah yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengenal Allah dengan nama-nama keagungannya, dengan sifat-sifat kesempurnaannya, dan mereka memahami kandungan makna yang terkandung pada nama-nama yang mulia tersebut. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya, "Fa kullu man kana billahi a'lamu kana aktsaru lahu khasyatan." Maka ketika seorang hamba dia lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki ilmu terkait dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maka dia makin besar, makin banyak rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa takut ini apa jemaah? Yang mendorong seorang hamba untuk melakukan ibadah perintah Allah, dan rasa takut ini yang mendorong seorang hamba untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah karena ia takut akan azab hukuman siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut inilah jemaah yang dikatakan sebenar-benarnya ilmu. Bisa jadi orang banyak ilmunya, banyak hafalannya, hafalan Qur'annya ataupun hadisnya, akan tetapi ketika ia tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ilmunya itu menggelincirkannya. Kenapa jemaah? Tidak adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, "Wa hadza dalilun ala fadilatil ilmi." Maka ayat ini menunjukkan akan keutamaan ilmu. Keutamaan seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan dengan sifat-sifatnya. Fa innahu da'in ila khasyatillah. Dengan ilmu tersebut, dengan ia mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, akan mendorongnya, akan mengarahkannya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlu khasyatihi hum ahlu karamatih. Dan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa jemaah? Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah,
ini adalah orang-orang yang Allah meridhai mereka. Apa dalilnya? Di setiap dari kita insya Allah hafal ayat ini, yaitu surat Al-Bayyinah ayat terakhir. Apa bunyi ayatnya? Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyya rabbah. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mendapatkan ridho Allah dan mereka ridho Allah sebagai Rabb-nya, maka sungguhlah ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki sifat apa jemaah? Khasyah, yaitu mereka memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana rasa takut ini mendorong dirinya untuk melakukan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara nama keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu Asy-Syakir dengan Asy-Syakur, yaitu Maha mensyukuri. Apa jemaah? Asy-Syakir dengan Asy-Syakur. Ini termasuk dari nama dua keagungan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari dua nama kemuliaan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Maha mensyukuri. Apa perbedaan keduanya? Ya, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dari kata Ar-Rahmah, Allah memiliki kasih sayang, Maha pengasih lagi Maha penyayang. Apa perbedaannya? Ya, kalau Ar-Rahman, kasih sayang Allah untuk seluruh makhluknya yang ada di dunia ini, dapat seluruhnya. Orang kafir dapat rezeki tidak? Dapat. Bisa menghirup udara tidak mereka? Dapat. Ketika sakit dapat kesembuhan tidak? Dapat. Kenapa? Itu dampak dari rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluknya yang ada di dunia ini. Seluruhnya dapat. Tapi kalau Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, yang sifat kasih sayang ini dikhususkan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman di kehidupan akhiratnya. Dan ini Allah tidak berikan untuk orang-orang kafir. Jadi dari dasar kata yang sama, makna yang sama, tapi ada perbedaan. Dan itu kita sebut sehari berapa kali jemaah? Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ar-Rahman Ar-Rahim tidak? Ada. Nanti Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ada lagi jemaah, Masya Allah. Ya, nama keagungan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maksudnya apa jemaah? Ar-Rahman Ar-Rahim ada perbedaannya. Begitu juga terkait dengan Asy-Syakir dengan Asy-Syakur. Allah Subhanahu wa taala Maha mensyukuri. Apa maknanya? Apa artinya? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Iddatus Sabirin. Amma tasmiyatuhu syakira. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan Syakir, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat ke-147. Surat apa jemaah? An-Nisa 147. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kalian apabila kalian bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Apa makna syakir di dalam ayat ini? Apa artinya jemaah? Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, al-madihu liman yuti'uhu, yaitu Allah Subhanahu wa taala memuji seorang hamba ketika hamba ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna asyakir. Apa maknanya jemaah? Allah Maha mensyukuri, yaitu Allah memuji seorang hamba
ketika hamba ini taat kepadanya. Allah memujinya jemaah. Kalau kita dapat pujian dari manusia, senang nggak jemaah? Senang. Kalau dapat cacian, senang nggak? Hah? Marah kita, betul tidak? Ada orang datang ke kita, tiba-tiba mencaci kita, merendahkan kita, menghinakan kita, maka kita pun marah. Tapi kalau ada orang memuji kita, tentunya dia memasukkan kegembiraan tidak ke dalam hati kita? Iya. Ketika pujian ini dari Allah Subhanahu wa taala, bayangkan jemaah. Siapa kita ya jemaah? Hingga Allah Subhanahu wa taala memuji kita. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memuji seorang hamba kecuali hamba-hamba yang taat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat keempat. Surat apa jemaah? Al-Qalam ayat keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Di sini Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Berada di atas akhlak yang agung. Maka Allah memuji Nabi Muhammad, apa sebabnya? Karena akhlaknya yang mulia. Allah perintahkan kita tidak jemaah untuk berakhlak yang mulia? Iya. Secara ucapan, secara perbuatan kita. Maka lihatlah Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya, rasulnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sebab akhlak yang mulia. Hingga Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh seseorang kepadanya bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah cerminan Al-Qur'an. Masya Allah. Oleh karenanya kita diperintahkan, kita disunnahkan untuk mencontoh akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan apa jemaah? Allah memuji hambanya yang taat kepadanya, yang bertakwa kepadanya, dan inilah arti asyakir. Allah Maha mensyukuri, yaitu Allah memuji hamba-hambanya yang taat, yang bertakwa kepadanya. Begitu juga dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang bertakwa. Hamba-hambanya yang taat kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat ke-134. Surat apa jemaah? Ali Imran 134. Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya dengan sifat-sifat yang mulia yang akan kita sebutkan jemaah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang mereka menginfakkan hartanya di masa lapangnya maupun di masa gentingnya, kondisi sulitnya. Masya Allah. Allah memuji mereka jemaah. Iya. Siapa tadi? Orang yang gemar berinfak, suka bersedekah. Kalau orang bersedekah di masa lapang mudah nggak? Mudah, lagi punya duit nih gitu kan? Mudah dia berinfak. Iya. Tapi kalau dalam kondisi sulit seseorang, dia berinfak, tiadalah yang mendorongnya kecuali keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah? Dia yakin Allah akan membalas ketaatannya. Allah akan membalas sedekahnya dengan berlipat ganda, dengan balasan yang Allah Subhanahu wa taala tidak hitung-hitung jemaah. Hingga disebutkan 700 kali lipat, nanti kita akan sebutkan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya yang mereka gemar bersedekah, suka berinfak di kondisi sulitnya maupun di kondisi lapangnya. Wal kadziminal ghaidha. Kemudian sifat berikutnya yang Allah memuji hamba ini yaitu mereka menahan amarahnya. Masya Allah. Terkadang kalau kita marah gimana jemaah? Tidak terkontrol, betul? Ucapan kita tinggikan,
Bisa jadi barang-barang di sekitar kita lempar, betul jemaah? Enggak terkontrol nih, tidak. Tapi sifat hamba yang taat kepada Allah, ketika dalam kondisi marahnya, dia menahannya. Dia bisa memposisikan dirinya, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan ini sifat ketiga, dan ia memaafkan kesalahan-kesalahan manusia. Masya Allah. Memaafkan berat tidak jemaah? Berat. Mungkin ada orang berbuat buruk kepada kita, mencela kita, menghina kita, menzalimi kita. Ketika dia minta maaf, maka kita memaafkannya jemaah. Ataupun dia tidak minta maaf, sungguhlah kita memaafkannya. Kenapa? Inilah sifat orang bertakwa, orang yang taat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memujinya karena sifat yang mulia tersebut. Oke. Apa sifat yang pertama tadi? Berinfak dalam kondisi lapangnya ataupun sulitnya. Yang kedua, menahan amarahnya. Dan yang ketiga, yaitu orang-orang yang dia memaafkan kesalahan orang lain. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang memuji hambanya di dalam surat At-Taubah ayat ke-112. Hamba-hamba dengan memiliki sifat-sifat yang mulia. Apa sifat tersebut jemaah? Allah Subhanahu wa taala katakan at-taibunal 'abidun, yaitu orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di seluruh keadaannya, dengan kekhilafannya, dengan kesalahannya, maka dia banyak bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia enggak ada jaminan apa jemaah? Maksum. Enggak ada istilahnya manusia terpelihara dari kesalahan. Sengaja tidak sengaja, maka manusia itu banyak salahnya, banyak khilafnya, banyak dosanya. Dan ini dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Ya, setiap anak Adam, setiap manusia banyak melakukan perbuatan dosa, dan sebaik-baik yang berbuat dosa yaitu yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam satu majelis seperti ini Rasulullah itu beristighfar berapa kali jemaah? 100. Dalam riwayat 70 kali jemaah, Masya Allah. Kenapa? Ya inilah manusia. Banyak melakukan kelalaian, kesalahan, kekhilafan, dan ketahuilah zikir terbaik dan doa terbaik yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memuji hambanya dengan namanya Asy-Syakir, Maha mensyukuri, yaitu orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada tidak jemaah di lafaz zikir pagi petang kita? Ada tidak? Lafaz beristighfar, taubat kepada Allah. Ada. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Dibaca berapa kali jemaah? 100 kali. Bayangkan. Pagi sore, Masya Allah. Jadi syariat kita sudah menerangkan, menuntun kita, menunjukkan kita untuk senantiasa beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk dari hamba yang Allah puji. Dengan sifat apa tadi? At-taibun, itu orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat kedua, al-abidun. Apa itu al-abidun? Orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ibadah ini wajibkah atau sunnahkah? Dia mengerjakannya. Maka Allah memuji hamba yang seperti ini, dia mengerjakan yang wajibnya maupun yang sunnahnya. Sunnah itu perintah tidak jemaah? Perintah. Maka sifat al-abidun, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang wajibkah ataupun yang sunnahkah. Kemudian apa sifat ketiga? Al-hamiduna saihun, yaitu orang-orang yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ucapannya alhamdulillah, ya, dalam ucapannya Allahu akbar, kalimat-kalimat yang Allah cintai terucap dari lisannya. Ya, Rasulullah mengatakan arba'u kalimat. Ya, ada 4 kalimat yang paling Allah cintai.
Ya, ahabul kalami ilallahi arba'un. 4 kalimat yang paling Allah cintai. Apa itu jemaah? Ada yang bisa menyebutkan? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dia memuji Allah. Iya, kalimat tauhid. Takbir, tahmid, tasbih, ia ucapkan dengan lisannya, ia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat ketiga orang-orang yang Allah puji mereka dengan sifat yang mulia yang mereka miliki. Apa sifat keempat jemaah? As-saihun. Apa makna as-saihun? Sebagian ahli tafsir menafsirkan makna as-saihun itu orang-orang yang berpuasa. Puasa wajibnya maupun puasa sunnahnya. Mereka menjalankannya. Ini makna pertama. Makna kedua, as-saihun yaitu orang-orang yang berjalan untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mulia enggak jemaah menuntut ilmu? Mulia jemaah. Dengan kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dengan kita duduk di majelis ilmu seperti ini, kita mengetahui perintah yang Allah perintahkan. Kita mengetahui larangan yang Allah larang. Dengan seperti itu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan dengan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika menuntut ilmu jamaah, dia itu bergantian dengan tetangganya. Maksudnya gimana jamaah? Sehari Umar itu belajar, duduk di majelisnya Rasulullah. Iya. Hari berikutnya Umar nggak ada. Kemana? Bekerja jamaah. Ya, ada kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya. Berarti hari kedua tadi yang Umar nggak belajar, yang belajar siapa? Tetangganya jemaah. Nanti mereka saling transfer ilmu. Saking semangatnya jemaah. Sehari menuntut ilmu, sehari bekerja. Sehari menuntut ilmu, sehari bekerja dan seterusnya. Bergantian dengan siapa tadi? Dengan tetangganya. Lihatlah kemuliaan umat ini, salafun saleh, orang-orang soleh terdahulu. Mereka mulia karena mereka duduk di majelisnya Rasulullah, mereka mendengarkan firman Allah disampaikan, sabda Rasulullah dijelaskan, dan mereka mengamalkannya, maka Allah angkat derajat mereka. Masya Allah. Oke, jadi as-saihun ada dua penafsiran. Apa tafsir yang pertama? Orang-orang yang senantiasa berpuasa, yang wajibnya maupun yang sunnahnya. Apa makna kedua? Orang-orang yang berjalan untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk hal yang positif, yang baik jemaah, bagaimana kita memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dengan kajian-kajian ilmu. Ya, kita kembali kepada ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, metode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak diutusnya Rasulullah, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Ini diucapkan oleh Rasulullah. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap orang yang beriman. Nah, ini sifat keberapa jemaah? Keempat. Sifat kelima, ar-raki'una sajidun, dan sifat keenam, yaitu orang-orang yang senantiasa ruku' dan senantiasa sujud. Yaitu mereka senantiasa mengerjakan sholat. Sholat 5 waktu ia jaga. Ya, ia berjamaah mengerjakannya. Ya, begitu juga sholat-sholat sunnah ia lakukan. Untuk apa jamaah? Untuk menyempurnakan sholat-sholat wajib kita yang ada kekurangan. Sebagian orang sunnah aja ditinggalin nggak apa-apa, betul? Nggak berdosa. Iya, tapi terlewatkan baginya keutamaan amalan-amalan sunnah. Siapa yang sudah yakin jamaah? Sholat 5 waktu yang kita kerjakan ini sudah sempurna. Coba angkat tangan. Kita sholat, terkadang pikiran kita kemana nih? Keluar sholat. Bukan terkadang lagi, seringnya seperti itu, betul tidak? Iya. Maka tidak ada kesempurnaan dari ibadah kita. Maka ketahuilah, ibadah-ibadah wajib yang ada kekurangan, maka ini disempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sifat berikutnya, al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar. Itu orang-orang yang memerintahkan kepada kebaikan
mengajak kebaikan, dan mencegah akan kemungkaran. Sifat berikutnya wal hafizuna li hududillah, yaitu orang-orang yang menjaga batasan-batasan Allah. Syariat-syariat Allah ia pelajari, ya untuk ia amalkan. Oke, inilah sifat beberapa orang tadi, ya, ataupun sifat-sifat yang terpuji, yang dengan sifat-sifat ini Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Dan ini dari nama apa tadi? Asy-Syakir. Allah Maha mensyukuri. Maknanya Allah memuji hamba-hambanya yang taat kepadanya dengan sifat-sifat yang mulia ini. Apa tadi jemaah? Senantiasa bertaubat. Yang kedua, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya umum. Ibadah apa saja jemaah. Kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir. Keempat, berpuasa atau menuntut ilmu. Kemudian ruku, sujud, dia mengerjakan sholat yang wajibnya maupun yang sunnahnya, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan dia menjaga batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba dia memiliki sifat-sifat yang mulia ini, Allah memujinya, karena itu termasuk dari hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, inilah makna asy-syakir. Allah Maha mensyukuri. Apa arti tadi jemaah? Allah memuji hambanya yang taat kepadanya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan makna asy-syakur. Ya, dari kata yang sama jemaah. Allah Maha mensyukuri. Tapi apa perbedaannya? Apa penjelasan dikatakan di sini? Qala Allah taala wallahu syakurun halim. Berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taghabun ayat ke-17. Surat apa jemaah? At-Taghabun ayat ke-17. Ya, kita ambil potongannya, wallahu syakurun halim. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mensyukuri, dan Allah Maha penyantun. Apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa innahu yu'til abda wa yuwaffiquhu lima yashkuruhu alaihi. Itu Allah Maha mensyukuri, itu Allah membalas amalan seorang hamba dengan amalan yang sedikit, Allah balas dengan pahala yang besar. Ya, apa makna syakur jemaah? Amalan yang sedikit Allah balas dengan pahala yang besar. Amalan yang ringan Allah balas dengan pahala yang agung. Oleh karenanya ketika kita baca Quran, satu hurufnya berapa jemaah pahalanya? Satu hurufnya kata Rasulullah al-hasanah, satu kebaikan. Tapi Rasulullah katakan wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan tersebut dilipat gandakan 10 kali lipat. Ini baru satu huruf jemaah. Kalau kita baca satu ayat, itu ada berapa huruf tuh? Banyak. Tinggal dikalikan 10, betul tidak? Iya. 2 ayat, 3 ayat, 1 halaman, 2 halaman, maka tidaklah seseorang menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran kecuali limpahan pahala yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf 10 kebaikan. Permisalan yang lainnya, bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran." Barang siapa yang bersolawat untukku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala bersolawat untuknya berapa kali? 10 kali. Satu solawat untuk Rasulullah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Berapa yang kita dapatkan jemaah? 10 kali solawat dari Allah untuk kita. Pertanyaannya, apa artinya? Apa maknanya? Apa maksudnya Allah bersolawat untuk kita? Ayo, siapa yang tahu? Nah, kalau kita tahunya, kita bersolawat sekali, Allah bersolawat 10 kali untuk kita. Apa maknanya? Apa artinya? Apa maksudnya? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan rahmat, karunia dan taufiknya kepada kita sebanyak 10 kali dengan kita bersolawat untuk Rasulullah 1 kali.
Ini makna pertama. Makna kedua, sana'uhum 'indal mala'il a'la, yaitu Allah Subhanahu wa taala memuji seorang hamba yang bersalawat untuk Rasulullah di hadapan para malaikatnya. Masya Allah. Makna syakur tadi jemaah, yaitu Allah memuji siapa jemaah? Orang-orang yang bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Kita bersolawat satu kali, Allah bersolawat untuk kita, yaitu Allah memuji kita di hadapan para malaikatnya. Masya Allah Ta'ala. Nah, amalan yang lainnya jemaah tadi sempat kita singgung, yaitu terkait dengan sedekah. Sedekah di dalam Al-Quran ya diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti satu biji, satu butir biji. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamatsali habbah. Permisalan orang-orang yang berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala bagikan satu biji, satu butir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Anbatat sab'a sanabil. Dari satu butir tadi tumbuh tujuh tangkai. Ya, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkainya menghasilkan 100 biji. Ada berapa tangkai jemaah? 7 kali 100. 700 kali lipat Allah lipat gandakan. Masya Allah. Maka nggak ada istilahnya orang sedekah hartanya berkurang. Ma naqasat shadaqatu min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta kata Rasulullah. Yang ada Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Masya Allah. Ya, maka tidak ada orang yang semangat bersedekah kecuali keimanannya yang mendorongnya jemaah. Kenapa? Karena kalau secara matematika dia berkurang nggak hartanya? Berkurang matematika dia. Iya, matematika dia. Tapi kalau matematika Allah Subhanahu wa taala itu tidak berkurang, malah Allah tambah. Oke. Ini azan lanjut dulu atau gimana jemaah? Azan dulu. Ya, bismillah. Ya, tadi kita sampaikan ya di antara nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Asy-Syakur, Allah Maha mensyukuri, yaitu Allah membalas amalan yang ringan, amalan yang sedikit dengan pahala yang besar. Ya, hingga seorang dalam sedekahnya ibaratkan seperti satu butir, tumbuh 7 tangkai, dari setiap tangkai menghasilkan 100 biji, maka Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan 700 kali lipat. Hingga dalam amalan tertentu Allah Subhanahu wa taala berikan pahalanya tidak terhingga, tidak hitung-hitungan jemaah. Ya, enggak 10 kali, enggak 700 kali. Amalan apa itu jemaah? Yaitu berpuasa, sabar. Di sini Allah Subhanahu wa taala berikan pahalanya tanpa hitung-hitungan. Ini menunjukkan ya Maha mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ringan, yang sedikit Allah balas dengan pahala yang besar. Oleh karenanya ulama mengatakan, sekiranya manusia dia beramal, dia melakukan ibadah dan ia dibalas pahalanya sesuai dengan ibadah tersebut tanpa dilipat gandakan, maka sungguhlah manusia ini sulit untuk masuk surga. Kenapa jemaah? Amalannya sedikit, kelalaiannya lebih banyak. Tapi Maha mensyukuri Allah Subhanahu wa taala, amalan yang ringan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Oleh karenanya seorang muslim dia memiliki akidah keyakinan, yaitu tidak meremehkan terkait dengan amalan-amalan yang kecil. Enggak boleh jemaah. Dan ini sudah dipesankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Enggak boleh jemaah. Kenapa enggak boleh? Karena yang kecil tadi, yang ringan tadi Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan dari pahalanya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun engkau hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang senyum, berseri-seri. Masya Allah.
Kita ketemu kawan kita jemaah, saudara kita seiman, disambut dengan senyuman. Senang nggak kita? Senang jemaah. Tapi kalau disambut dengan muka masam, cemberut, nyebelin nggak? Pengen kita tendang aja jemaah ya, Masya Allah. Dan lihatlah ya jemaah, ya, kisah terkait dengan wanita pezina yang memberikan minum anjing yang kehausan. Hingga saking hausnya, anjing ini menjulurkan lidahnya dan ia mengitari mengelilingi sumur. Pengen minum jamaah, nggak bisa dia. Ya, maka wanita pezina tersebut melihat anjing yang kehausan, maka ia melepaskan sepatunya dan ia mengambil air dari sumur tersebut dan diberikan minum kepada anjing yang kehausan. Apa yang Allah katakan? Apa yang Allah berikan? Allah mensyukurinya. Allah maha bersyukur. Allah berterima kasih kepadanya. Ghufiralaha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Kita nggak tahu ya jemaah, amalan mana yang mendatangkan ampunan Allah. Zikir mana yang akan datang ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Begitu juga dalam hadis yang lainnya, ya, kisah seseorang yang ia menyingkirkan gangguan dari jalan. Kisah apa jemaah? Seseorang yang menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, disebutkan di dalam hadis muttafaqun alaih. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bainama rajulun yamshi bi tariqin. Ada seseorang yang ia sedang berjalan. Wajada husna syaukin ala tariq. Dia mendapati ada ranting yang berduri yang jatuh di jalan. Menghalangi jalan nggak jemaah? Iya, mungkin ada orang lewat terganggu, ya, karena durinya dan seterusnya. Wa fa'akhadhahu, maka dia pun mengambilnya, ya, dan menyingkirkannya. Apa dikatakan dalam hadis ini? Fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Maka Allah pun bersyukur kepadanya, berterima kasih kepadanya, maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Oleh karenanya tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun jemaah. Nah, hingga Nabi Muhammad SAW mengatakan, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Ya, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Takutlah kalian kepada neraka Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan hanya bersedekah sekecuil kurma. Bisa jadi yang secuil itu menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya inilah makna nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur, amalan yang ringan, amalan yang sedikit, Allah Subhanahu wa taala balas dengan pahala yang amat sangat besar, dan banyak sekali contoh-contohnya di dalam hadis terkait dengan amalan ringan dengan pahala besar, banyak sekali jemaah. Ya, kita berwudu, baca doa setelahnya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Apa keutamaannya? Futihat lahu abwabul jannati samaniyah. Dibukakan baginya 8 pintu surga. Tapi ingat, wudunya harus sempurna jemaah. Ya, sebagian kita Masya Allah wudu asal wudu. Nih, sikunya masih kering, siku belakang, nggak nyadar nggak dia putar gitu kan? Oke. Sama tumitnya, dia nggak basuh dengan sempurna, dan ini banyak terjadi jamaah. Kita menyaksikan sendiri di tempat-tempat umum. Ada orang wudu, dia pakaiannya segini aja panjang, dia naikin mentok segini, maka wudunya sampai mana? Sampai sini doang. Astagfirullah. Ini ajaran siapa nih gitu kan? Ajaran Nabi Muhammad SAW ilal marafiq, yaitu orang wudunya itu sampai ke sikunya, kena jamaah. Ya, hingga kita lebihkan, karena sungguhlah ini akan menjadi cahaya bagi kita pada hari kiamat kelak. Dan seperti inilah Allah Subhanahu wa taala membalas amalan-amalan kita. Secara umum kebaikan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat hingga tidak terhingga. Inilah mana asyakir, Allah memuji hambanya yang taat kepadanya, dan asyakur, Allah membalas amalan yang ringan dengan pahala yang besar. Maka seorang hamba
dia diperintahkan untuk meniru sifat-sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang tanyakan jemaah sebelum kita tutup? Nah, kalau ada yang tanyakan silahkan. Ya, silakan Pak. Nah, ketika seorang berinfak untuk kedua orang tuanya, maka dia mendapatkan pahala double. Pahala apa jemaah? Pahala dia berinfak, begitu juga terkait dengan pahala berbakti kepada orang tua. Dia mendapatkannya. Ya. Tapi apakah besarnya pahala ini sebagaimana pahala yang kita sebutkan? Wallahu a'lam. Ya. Akan tapi lebih baik dia gabungkan. Apa makna gabungkan di sini? Dia ada berinfak atas nama untuk orang tuanya, ada berinfak untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Maka penggabungan lebih utama. Ya. Jadi ketika orang berdoa untuk orang tuanya, dapat enggak dia pahala? Dapat pahala mendoakan. Tapi ketika seorang berinfak, bersedekah, ketika dia tujukan untuk kedua orang tuanya, dia mendapatkan pahala berbakti. Ya, dengan apa? Dia peruntukkan pahalanya untuk orang tuanya. Bagaimana untuk dirinya? Maka dia kumpulkan dua ibadah ini. Infak untuk orang tuanya, infak untuk dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Kalau belum bisa berbarengan, sekali waktu untuk orang tua, besoknya untuk anak sendiri. Paham jemaah? Dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi kita gabungkan infak untuk diri kita dan infak untuk kedua orang tua kita. Penggabungan itulah yang lebih utama. Ya, kalau belum bisa berbarengan. Kalau misalnya orang kaya mungkin, ya Anda berinfak hari ini untuk anak, begitu juga untuk orang tua anak, berbeda. Silahkan. Ya, tapi kalau dia belum mampu maka bergantian, itu juga tidak mengapa, suatu keutamaan. Ya, di antara bakti seseorang kepada orang tuanya setelah kematiannya, yaitu ia bersedekah atas nama kedua orang tuanya. Nah, begitu juga mendoakan. Nah, yang diterima siapa? Allah Subhanahu oleh Allah. Pahalanya. Ya, pahalanya. Maka istilahnya ihda'us shawab. Ya, menghadiahkan pahala. Amalannya apa nih? Sedekah jelas. Ya kan? Yang jadi khilaf perbincangan di kalangan para ulama yaitu menghadiahkan bacaan Quran. Ini yang jadi perbincangan. Ya. Tapi wallahu alam, secara umum ketaatan yang orang tua kita itu mendidik kita, mengarahkan kita ke dalamnya, maka insya Allah orang tua kita mendapatkan kebaikan tersebut. Nah, yang lain jemaah? Nah, soalnya. Nah. Oke. Yang disebutkan itu sampai siku. Nih perbatasannya. Oke. Itu enggak sah, Pak. Yang membuat sholatnya enggak sah karena wudhu ini syarat terpenting. Syarat apa jemaah? Syarat terpenting dari syarat-syarat sholat yang ada. Lihatlah, ketika Rasulullah SAW melihat orang yang buruk sholatnya, ya ada orang sholat buruk sholatnya, ya datang ke Rasulullah selesai sholatnya, ngucapin salam, dijawab salamnya. Apa kata Nabi Muhammad? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali, ulangi sholatmu, engkau belum sholat. Diulangi lagi lah jemaah, kedua kalinya. Selesai sholat datang ke Rasulullah lagi. Lagi-lagi Rasulullah katakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah dan ulangilah sholatmu, sesungguhnya engkau belum sholat. Sholat ketiga kalinya. Selesai datang ke Rasulullah lagi. Apa kata Nabi Muhammad? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali, ulangi sholatmu, belum sholat. Apa kata ini? Apa kata orang yang buruk sholatnya ini? Walladzi nafsi biyadih.
demi jiwaku yang berada di tangannya, kata orang yang buruk salatnya. Mau menyampaikan ini didahului dengan sumpah. Bahwasanya dia benar-benar kayak gini. Apa katanya? Fama uhsinu ghairahu fa'alimni. Aku nggak bisa sholat wahai Rasulullah kecuali sholat yang seperti ini. Ya paling baik ya seperti ini gitu maksudnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengajarkannya sholat yang benar. Tapi lihatlah jemaah apa yang dikatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa idza qumta ila shalah fa asbihil wudu. Apabila engkau hendak mengerjakan sholat, maka sempurnakanlah wudumu. Tuh Rasulullah tadi lihat buruk sholatnya atau buruk wudunya? Hah? Yang dilihat tadi apanya? Yang disuruh ngulangi tadi apanya jemaah? Sholatnya. Berarti Rasulullah melihat buruk sholatnya, betul tidak? Akan tetapi lihatlah kesempurnaan tarbiyah Nabi Muhammad SAW. Ya, kesempurnaan pendidikan Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah ingatkan akan syarat terpenting, dan ketika orang buruk sholatnya, maka bisa jadi pula buruk terkait dengan wudunya. Maksudnya apa? Ini syarat terpenting. Rasulullah melihat orang buruk sholatnya, maka diingatkan pula terkait dengan wudu yang sempurna. Seperti itu. Nah, maka di sini pentingnya apa, Pak? Pentingnya ilmu, belajar. Pernah kita mendengar hadis, ya, innar rajula la yusalli sittina sanatan ma tuqbalu lahu shalah. Ada orang sholat 60 tahun lamanya. Berapa lama jemaah? 60 tahun. Bukan sebulan 2 bulan nih, bukan setahun 2 tahun nih. 60 tahun. Tidak ada satupun sholatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya tadi pentingnya ilmu, pentingnya belajar. Dengan belajar inilah bagaimana ibadah kita itu benar, sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ngajarin sholat nggak main-main jemaah. Dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW sholat di atas mimbar. Di mana? Di atas mimbar sholatnya. Kenapa dilakukan? Agar sahabat ini belajar tata cara sholat yang benar dari Nabi Muhammad SAW. Terus sujudnya gimana? Sujudnya gimana jemaah? Ketika sujud Rasulullah turun. Ya, tetap sujud biasa. Tapi ketika berdiri rukuknya di atas mimbar. Dan ketahuilah mimbar Nabi Muhammad SAW itu terdiri dari 3 anak tangga seperti itu. Nah, biar kelihatan, biar nampak. Oh gini loh sholat yang benar. Ya kenapa jemaah? Ya tadi pentingnya ilmu. Yang membedakan diterima tidaknya dari sholat seorang bisa jadi dari bagaimana ia mengerjakan sholatnya sesuai Nabi Muhammad atau tidaknya, tumaninah atau tidaknya. Nah, silakan Pak. Oke. Ketika dari kaki ini sampai mata kaki tumit terkena seluruhnya dari air, maka hukumnya itu sudah sah. Tapi kesempurnaan dia tidak lakukan dari membasuhnya. Seperti itu. Ya. Jadi biasanya kita katakan, oh enggak sah itu wudunya. Kenapa cuma digerak-gerakin gitu kan? Tapi dia tidak wudu sebagaimana wudunya Rasulullah. Seharusnya diapakan jemaah? Gusel itu ya dicuci, digerak-gerakin, ya diusap dan seterusnya. Kalau usap kan cuma diginiin sebetulnya, tapi ini dialirkan air maka kita cuci seperti itu. Ya, dan ini yang banyak sering terlewatkan dari jemaah kita, yaitu tumit belakang. Penting jemaah. Hingga Rasulullah SAW mengatakan, wailun a'qabi minan nar. Ya, wailun lil a'qabi minan nar. Celakalah, ancaman di dalam neraka tumit-tumit yang masih kering ketika berwudu. Masya Allah. Gak main-main jemaah. Kenapa? Lihatlah, ketika ibadah kaitannya dengan sholat, pahala yang Allah janjikan juga agung. Tapi kalau nggak benar, ancamannya juga agung jemaah. Besar ancamannya. Iya, karena ini terkait dengan ibadah yang agung. Ya, ingatlah seorang wudu. Ya, dari bekas wudunya ini akan bercahaya pada hari kiamat. Meneteskan air ini berguguran dosa-dosanya, Masya Allah Ta'ala. Maka diingatkan dengan sabda Rasulullah SAW,
la yuhafidhu 'alal wudu'i illal muslim. Tidaklah menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Sehari minimal berapa kali jemaah? 5. Itu dalam sholat wajibnya, belum sholat sunnahnya, belum ketika dia baca Qur'annya. Maka orang yang beriman senantiasa dia menjaga wudunya. Masya Allah ta'ala. Dan wudulah dengan wudu yang sempurna. Dan ini pentingnya belajar. Nah, yang lain jemaah. Kalau tidak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.